Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 73. Langit telah gelap, tetapi jalanan masih cukup padat. Para pekerja kantoran saling berlomba-lomba untuk tiba di kediaman mereka dengan selamat. Romi memandangi kursi di sebelahnya dengan senyuman tipis yang menghiasi bibirnya. Di sana telah tampak sebukit bunga mawar indah, seindah wanita yang akan menjadi pemilik bunga tersebut. Aku sudah tidak sabar ingin memberikannya kepada Inggit. Apakah dia akan senang? Semoga saja. Ucapnya penuh harap. Menambah laju kecepatan mobilnya. Pria itu akan pulang ke rumahnya terlebih dahulu untuk membersihkan diri dan memasak untuk istrinya. Malam ini dia akan berkunjung ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Inggit. Dan mungkin saja akan menginap di sana. Sebab sang istri tidak bisa pulang dikarenakan ada pekerjaan mendadak yang harus dia kerjakan. Aku masak apa ya biar Inggit senang? Selamat malam Dokter Inggit. Sapa beberapa perawat yang baru saja berpapasan dengan dokter cantik tersebut. Malam, jawabnya dengan senyuman yang tetap mengembang meski dirinya begitu lelah. Hari ini sudah 2 kali ia masuk ke dalam ruangan operasi dan itu sangat menguras tenaga. Bahkan hingga waktu sudah menunjukkan pukul 21, wanita itu belum juga mengisi perut. Usai membersihkan diri dan membasuh muka agar lebih segar, Inggit kembali ke meja panjang, di mana tempat keseharian para perawat mengecek data pasien. Wanita itu terlihat melihat data pasien yang baru saja dioperasinya. Namun entah kenapa, wanita itu merasa beberapa pasang mata sedang menatapnya. Inggit mengangkat pandangannya. Keningnya berkerut semakin dalam. Kenapa kalian senyum-senyum? Tanya Inggit lalu memperbaiki ikatan rambutnya. Lebih baik dokter lihat sendiri di ruangan dokter. Ada kejutan di sana. Jawab salah seorang perawat seraya tersenyum. Kejutan? Tanyanya tak percaya. Dirinya sangat malas untuk berpikir. Bahkan untuk menebak saja rasanya ia sudah tidak sanggup. Ia butuh waktu mengistirahatkan otaknya yang telah bekerja keras hari ini. Iya, cepatan dokter ke ruangan Anda. Pasti Anda sangat suka kejutannya. Beberapa perawat itu cekikikan, membuat Inggit semakin penasaran. Kejutan apa sih? Batinnya seraya melangkahkan kakinya menuju ke belakang, di mana ruangan kerjanya berada. Begitu ia membuka pintu ruangannya, matanya spontan membulat saat melihat seseorang pria yang sedang berbaring dan menutup mata di atas tempat tidurnya. Romi, ucapnya pelan. Memilih masuk dan menutup pintu itu dengan pelan agar tidak menimbulkan suara yang bisa mengganggu istirahat suaminya. Kenapa dia ada di sini? Ucapnya pelan. Meski begitu, bibirnya terangkat, merasa senang karena kehadiran pria ini. Tidur di dalam pelukan pria itu mungkin akan membuat lelahnya berkurang. Maaf ya, tadi pagi aku sedikit cuek. Aku sedikit terpengaruh dengan kejadian kemarin. Tapi aku janji, mulai detik ini aku tidak akan bersikap seperti kemarin. Mau kamu menyatakan cinta atau tidak, aku tidak peduli. Yang penting kamu selalu ada buat aku seperti ini. Aku sudah sangat bahagia, Romi. Ucapnya di dalam hati seraya tersenyum. Tangannya mengelus pipi Romi dengan lembut, hingga membuat pria itu bergerak dan akhirnya membuka mata. Inggit, kamu sudah selesai operasinya? Ucapnya langsung bangun dan meraih tangan istrinya dan memberikan kecupan di punggung tangan itu, lalu menggenggamnya. Maaf ya, aku membangunkanmu. Ujar Inggit tersenyum. Kenapa kamu di sini? Kenapa nggak istirahat di rumah? Romi menggeleng. Aku ingin menemanimu di sini. Oh iya, kamu pasti belum makan kan? Tanyanya kemudian, menggeser tubuhnya hingga duduk di tepi kasur yang lebarnya hanya cukup untuk 1 orang.
Inggit mengangguk sebagai jawaban. Ayo, kamu duduk di sana. Aku membawakan makan malam untukmu. Romi meraih tangan Inggit, membawa wanita itu ke meja kerjanya, dan dia langsung meraih paper bag tepat di samping meja tersebut. Jangan tanyakan buket bunganya, karena benda itu telah ia simpan di tempat yang aman dari jangkauan mata Inggit menurutnya. Romi dengan telaten membuka satu persatu tempat bekas stainless yang ia bawa. Di sana ada 2 macam lauk yang sangat lezat terlihat. Inggit rasanya ingin menangis diperlakukan seperti ini. Ia sangat menyesal karena telah bersikap sedikit kekanak-kanakan kepada suaminya tadi pagi. Inggit berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi sikapnya itu. Meski ia sangat mengharapkan pernyataan cinta, tapi melihat sikap suaminya, ia sudah merasa sangat dicintai tanpa perlu pengungkapan. Bukankah perhatian seperti ini adalah salah satu bukti dari cinta yang nyata? Biarkanlah ia menganggap misalnya seperti itu. Sekarang kamu makan. Ini airnya. Ujar Romi. Tapi Inggit hanya diam saja seraya menatapnya dengan dalam. Aku mencintaimu, Romi. Tetaplah seperti ini. Kalaupun kamu belum jatuh cinta pada aku akan berusaha untuk membuatmu mencintaiku dan tidak berpaling dariku. Kamu hanya boleh menjadi milikku. Ucapnya dalam hati dengan penuh harap namun sedikit memaksa. Inggit, kenapa kamu diam? Apa kamu tidak suka makanannya? Gitu kita pesan yang lain saja. Kamu makan apa biar aku pesankan. Ucapnya beruntun seraya mengambil HP-nya di dalam kantong celananya. Inggit menghentikan pergerakan Romi yang sudah hendak memencet layar ponselnya. Aku suka kok. Kenapa kamu jadi cerewet begini sih? Inggit menjawab disertai dengan kekeh dengannya, membuat Romi sedikit bernapas lega. Pria itu senang karena dapat melihat istrinya tersenyum setelah seharian dirinya merasa dicuekin. Ya sudah, kalau begitu kamu makan. Keburu dingin makanannya. Ujar Romi, memperbaiki posisi duduknya, menopang dagu menatap istrinya yang sudah memegang sendok. Makasih ya. Ini nasi dan lauknya cukup banyak loh. Kamu sudah makan belum? Tanya Inggit, mengerutkan keningnya. Romi cengengesan. Belum. Astaga Romi, kenapa kamu tidak makan duluan? Aku ingin makan denganmu. Ya sudah, mendekat sini, biar aku menyuapimu. Bagaikan mendapatkan ikan segar. Wajah pria itu berbinar. Segera ia mengangkat kursinya ke samping istrinya. Duduk tegak seraya menunggu sendok yang akan mendarat ke mulutnya. Aksi suap menyuap itu pun berlangsung cukup lama, disertai dengan tawa riang kedua pasangan itu. Apalagi saat Romi menceritakan perihal tingkah bosnya tadi di kafe, karena asisten barunya yang terpilih. Tentu saja ia menyuruh istrinya untuk merahasiakan semua itu. Usai makan, Inggit masuk ke dalam kamar mandi untuk sejenak membersihkan diri sebelum mengistirahatkan tubuhnya. Begitu keluar dari sana, matanya tak sengaja menangkap sesuatu yang sangat indah di atas tempat tidur tingkat kedua, yang biasa ia pakai dengan teman sekamarnya. Ia melangkah mengambil benda itu lalu duduk di samping suaminya, yang sudah duduk meluruskan kakinya terlebih dahulu. Rom, ini punya siapa? Tanyanya mengangkat sebuah buket bunga mawar merah. Romi tersenyum melihat itu. Menurut kamu? Mana aku tahu, tapi kenapa buket bunga indah ini ada di ruangan ini? Inggit mengedarkan pandangannya. Barangkali ada seseorang yang masuk. Apa ada seseorang yang masuk tadi? Tanyanya, tapi matanya sibuk menatap bunga di tangannya. Romi tersenyum, menyentuh lengan Inggit agar menghadapnya. Kamu suka bunganya? Tanya Romi serius. Inggit mengangguk. Ini sangat indah. Pasti pemilik bunga ini sangat senang jika melihatnya. Jawabnya dengan mata yang berbinar. Ia menginginkan bunga ini. Kalau begitu ambillah. Jawabnya enteng. Hah? Enggak. Nanti yang punya datang nyariin. Ntar dikira aku mencuri lagi.
Romi terkekeh. Bunga ini memang milikmu. Natap Romi seketika, mengangkat alisnya tanpa bersuara. Inggit, ini benar untukku? Tanyanya tidak percaya. Romi mengangguk, menggenggam tangan Inggit lalu menciumnya, membuat Inggit menatapnya tidak bergeming. Romi, aku mencintaimu, Inggit. Ucap Romi tiba-tiba. Bibir Inggit terbuka menghembuskan nafas perlahan. Jangan main-main, Romi. Aku mencintaimu sebelum kita melakukannya. Aku tidak pernah mengungkapkannya karena aku pikir melalui tindakan kamu akan mengerti. Aku tidak tahu kalau semuanya butuh pengungkapan. Maafkan aku yang terlambat mengatakannya. Tetaplah di sisiku, meski kamu belum mencintaiku, Inggit. Aku ingin tetap bersamamu. Aku ingin kamu menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Menualah bersama aku, Inggit. Romi membawa Inggit ke dalam dekapannya. Romi, siapa bilang aku tidak mencintaimu? Cicitnya pelan. Inggit tak bisa menahan rasa harunya, hingga air matanya tanpa sadar menetes dengan sendirinya. Ungkapan suaminya membuat sekujur tubuhnya terasa menghangat. Cintanya tidak bersepuk sebelah tangan. Cintanya ternyata terbalaskan. Kamu bilang apa tadi? Romi melerai pelukannya saat samar-samar mendengar ucapan istrinya. Ulangi sekali lagi. Apa aku salah dengar? Tanyanya dengan mimik wajah yang begitu serius. Inggit memukul pelan dada Romi. Ia tertawa sekaligus menangis karena terharu. Aku juga mencintaimu, Romi. Aku sudah jatuh cinta padamu. Ucapnya penuh penekanan di setiap katanya. Pria itu di depannya langsung merhambur memeluk erat Inggit seraya tersenyum senang. Kemudian melabuhkan bibirnya ke milik Inggit, memberikan kecupan di sana. Tak lupa juga di setiap inci wajah Inggit tak luput dari bibir nakalnya. Hingga keduanya menghabiskan malam yang dingin itu di kasur yang sempit, saling berpelukan seraya tersenyum, berharap kisah cinta mereka akan abadi hingga akhir hayatnya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih, see you again.